Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bagaimana kabar saudaraku semuanya? Semoga dalam lindungan Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup bahagia, selamat fid dunya hatta akhirat. Saudaraku semuanya, di tengah-tengah kita kadang orang sering mendengar bahwasanya perceraian atau yang disebut dengan talak, ketika jatuhlah talak, banyak yang menganggapan bahwasanya telah terputus satu hubungan pernikahan. Padahal yang namanya talak adalah masa di mana mauquf, di mana pertalian pernikahan itu masih ada, dan berdasarkan SE Surat Edaran Bimas Islam tahun 2021 tentang pernikahan di masa iddah istri, di sana dinyatakan dengan jelas ketika seorang suami yang hendak menikah setelah bercerai, dan itu kan ada masa iddah. Nah, untuk masa iddah di dalam hal tolak raj'i itu tidak serta-merta si suami langsung menikah, akan tetapi menunggu iddah istri selesai. Mengapa SE ini diberlakukan? Tentunya bahwasanya kita tahu bahwa Republik Indonesia, negara Indonesia menghendaki rakyatnya untuk monogami. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan boleh poligami atas dasar izin dari pengadilan. Rumusan daripada hal ini, saudaraku semuanya, terkadang sebenarnya apa sih status di dalam tolak raj'i? Tolak raj'i adalah sebenarnya masih di dalam ikatan perkawinan. Apa buktinya? Buktinya adalah di dalam masa talak raj'i, suami juga masih ada kewajiban terkait nafkah, terkecuali istri nusus, itu beda lagi. Ketika talak raj'i, istri dikasih nafkah, suami wajib ngasih nafkah. Kemudian daripada itu, bukti petunjuk bahwasanya di dalam masa iddah itu adalah masih dalam pertalian pernikahan yang sah. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika salah satu meninggal, baik suami atau istri, maka dia memiliki hubungan waris mewaris antara keduanya. Jadi di dalam kitab Ahwalus Syakhsiyah karya Syekh Abu Zahroh itu ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah terkait dengan warisan. Terus ada lagi terkait dengan subutun nasab fil iddah, tetapnya nasab di dalam masa iddah. Itu kembali nasab anak yang terlahir. Jadi contoh misalkan gini, ketika di dalam masa iddah, si istri kan menunggu nih. Nah, istri menunggu masa iddah. Ternyata di dalam masa iddah itu ternyata setelah diteliti bahwasanya ada anak yang terkandung di dalam masa iddah, yang ditemukan kandungan di dalam masa iddah, maka nasabnya adalah kembali kepada suami yang terdahulu. Ya, meskipun ini adalah kasuistik. Jadi ketika ada gugatan asal usul anak, maka gugatan itu perlu dipertimbangkan karena tetapnya nasab di dalam masa iddah
itu adalah kembali kepada suami yang terdahulu. Ini menunjukkan bahwasanya masa iddah itu belum putus atau belum bercerai secara pasti, karena iddah itu menunggu, atau masa khiyar, apakah ingin meneruskan atau mempertahankan, ingin meneruskan bercerai atau mempertahankan pernikahan, itu namanya iddah. Lalu yang selanjutnya adalah bahwasanya ketika suami menikah di dalam masa iddah istri dengan perempuan lain, ternyata ketika masa iddahnya selesai dia rujuk, maka dia harus kembali. Cara rujuknya adalah melalui dengan izin poligami, melalui izin pengadilan untuk mengizinkan poligami. Itu cara rujuknya. Hal ini tentunya mengakomodir bahwasanya di dalam kitab Ahwalus Syakhsiyah karya Abu Zahroh, di sana disebutkan wala yasihu ayatazawaj muharraman laha. Artinya ketika di dalam masa iddah seorang suami tidak boleh mengawini orang yang diharam untuk dinikah. Jadi ketika misalkan dalam kasus seorang suami beristri 4, dia berpoligami, kemudian dari istri itu ada yang dicerai dan jatuhlah masa iddah, maka di dalam masa iddahnya sang suami tidak boleh untuk menikah lagi. Itu qat'i, itu pasti. Karena kalau menikah, maka ada kemungkinan akan jatuh yang namanya istri yang kelima. Loh, istri kelima bisa, karena ketika menikah lagi ternyata dia rujuk, nah maka jatuhlah istri yang kelima dan ini tidak dikehendaki. Maka dengan demikian SE Surat Edaran Bimas Islam tahun 2021 tentang pernikahan suami dalam masa iddah istri sangat-sangat relevan dan itu bisa mengimbangi, artinya memiliki jalan yang tengah-tengah. Jadi bisa untuk bisa langsung menikah juga boleh. Jadi tergantung dari pelaksana yang ada di KUA yang ada di Indonesia, apakah langsung dicatat saja atau nunggu dulu. Jadi ini sebenarnya merupakan SE yang memberikan kemaslahatan di tengah-tengah kita, sehingga sang suami itu memiliki banyak opsi untuk melakukan langkah. Dan untuk para pejabat KUA tentunya juga punya opsional, apakah ingin dicatat atau menunggu masa iddah. Semuanya sama-sama benar dan semuanya memiliki konsekuensi, memiliki ketentuan-ketentuan hukum yang masing-masing punya porsinya. Cukup sekian saudaraku semuanya, wa'alaikum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.